Halo Sobat Cerita Daruma, hari ini kita ngobrolin satu topik yang lagi rame banget. Akal imitasi, atau yang lebih akrab kita sebut AI, Artificial Intelligence. Singkatnya, ini teknologi buatan manusia yang bisa mikir, bikin pilihan, bahkan kadang kelihatan kayak punya ide sendiri. Banyak orang optimis katanya AI bakal bikin hidup kita lebih gampang. Kerjaan cepat, data kebaca rapi, keputusan jadi lebih tepat. Tapi di sisi lain, ada juga yang ngingetin, hati-hati, jangan sampai kita makin canggih, tapi nilai kemanusiaannya malah ketinggalan di belakang. Nah, pertanyaannya, kita harus menyikapi AI ini gimana sih? Takut, kagum, atau ya dua-duanya? Kalau kita mundur sedikit, sebenarnya kemunculan teknologi baru itu hal yang wajar banget. Dari dulu inovasi iptek itu muncul karena manusia punya keterbatasan. Lalu kita cari akal buat menutupinya. Awalnya fokusnya banyak ke fisik, bikin kendaraan biar nggak jalan kaki, jauh-jauh bikin alat konstruksi biar nggak ngangkat beban pakai pinggang sendiri, sampai elektronik yang bikin kita bisa ngobrol jarak jauh tanpa harus teriak dari ujung kampung. Lama-lama targetnya geser. Bukan cuma bantu otot, tapi bantu otak. Mulai dari yang sederhana dulu, kalkulator dan komputer. Kita jadi bisa ngerjain hitung-hitungan rumit tanpa harus berkeringat dingin lihat angka panjang. Yang dulu kalau ujian matematika bisa nyerah sebelum mulai, sekarang minimal bisa cek dulu jawabannya. Nah, begitu kemampuan mesin makin pinter. Wajar kalau mulai muncul alarm dari para ahli. Jangan sampai AI dipakai sembarangan, apalagi buat hal-hal yang ngerugiin manusia. Dari situ, para ilmuwan mulai bikin namanya jaringan saraf tiruan. Intinya, komputer diajarin mengenali pola recognition. Makanya sekarang ada fitur pengenal wajah di HP, sistem yang bisa baca pola cuaca, dan ngedeteksi banyak hal yang dulu cuma bisa ditangkap sama manusia. Masuk awal 2000-an, kemampuannya naik level. Mesin bukan cuma mengenali, tapi juga bisa belajar sendiri dari data yang jumlahnya nggak ngotak banyaknya. Inilah yang sering kita sebut AI. Jadi kalau disederhanakan, AI itu mesin yang belajar dari data, lalu ngasih prediksi atau rekomendasi, kadang juga bisa menghasilkan konten baru. Salah satu contoh yang lagi populer banget yaitu ChatGPT. Keluarga AI yang bisa bantu nulis, ngerangkum, bikin ide, sampai jawab pertanyaan. Model seperti ini belajar dari kumpulan data super besar dari internet, dokumen, teks, gambar, bahkan suara. Dampaknya AI bisa bantu kita proses informasi dalam jumlah besar jauh lebih cepat dibanding kemampuan otak manusia yang jujur aja kadang baru buka 2 tab browser aja udah lupa tab pertama isinya apa. Karena kemampuannya itu, banyak ahli memprediksi AI bakal makin sering dipakai ke depan. Di sekolah, kantor, rumah sakit, bahkan di rumah kita sendiri. Tapi pertanyaan besarnya tetap sama. AI ini bakal bikin hidup manusia lebih baik atau malah nambah drama baru? Jawabannya nggak hitam putih. Kayak teknologi lain, AI bisa bawa manfaat besar, tapi juga punya potensi masalah. Biar gampang kita bahas lewat 3 kacamata atau 3 dimensi. 1. Relasi manusia dan AI. 2. Soal moral dan etika. Dan 3. Soal akses. Siapa yang bisa pakai, siapa yang ketinggalan. Dimensi pertama, relasi manusia dan AI. Banyak yang khawatir, jangan-jangan kita jadi terlalu nurut sama rekomendasi mesin. Memang AI bisa ngasih sudut pandang baru, info baru, bahkan ide yang nggak kepikiran sama kita. Tapi ada catatan penting. Yuval Noah Harari di tahun 2024 pernah ngingetin informasi yang makin banyak itu nggak otomatis bikin kita makin bijak. Bisa saja kita makin kebanjiran info, tapi bingung sendiri mau percaya yang mana. Karena itu beberapa ahli menekankan kendali tetap harus di tangan manusia. Mantaras di 2018 misalnya memperingatkan memberi otonomi berlebihan ke AI itu bukan ide bijak.
AI boleh bantu, boleh kasih saran, tapi keputusan akhirnya tetap manusia. Dan manusianya juga yang bertanggung jawab kalau hasilnya jong. Dimensi kedua, moral dan etika. Kita perlu ingat, AI itu mesin. Dia nggak punya hati nurani, nggak bisa refleksi, nggak bisa bilang, wah kayaknya itu nggak etis deh. Contoh yang sering dibahas Harari, mobil pintar suatu hari dihadapkan pada situasi kecelakaan yang serba salah. AI harus memilih prioritas melindungi penumpang atau menghindari pejalan kaki. Kedengarannya kayak film, tapi diskusinya nyata. Masalahnya, AI akan bertindak berdasarkan pola dari data yang dia punya. Nah, data itu belum tentu sejalan dengan nilai moral yang kita pegang. Karena itu, Biggs di 2018 mengingatkan pentingnya pertimbangan etika dalam pengembangan dan pemanfaatan AI. Kalau mau AI bernilai, ya manusianya harus menanamkan nilai itu dari awal, bukan berharap AI tiba-tiba jadi bijak sendiri. Dimensi ketiga, akses ini juga penting. Nggak semua orang punya kesempatan yang sama buat menikmati AI. Shannon di 2018 mengingatkan AI bisa memperlebar jurang sosial. Yang punya akses makin maju, yang minim akses makin tertinggal. Ibaratnya satu kelompok pakai sepeda listrik, kelompok lain masih disuruh nanjak pakai sandal jepit. Tapi kalau aksesnya bisa dijamin lebih merata, Bryn Jobson di 2018 optimis AI justru bisa bantu pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kualitas pendidikan serta kesehatan. Jadi kuncinya bukan cuma AI-nya ada, tapi siapa yang bisa pakai dan dapat manfaatnya. Kalau kita gabungkan tiga dimensi tadi, pesannya jelas. Kita butuh upaya bareng-bareng, aturan main yang masuk akal, supaya inovasi jalan, tapi nilai kemanusiaan tetap aman. Bukan buat ngerem total AI, tapi biar AI nggak kebablasan. Contoh langkah sederhana tapi penting, transparansi. Misalnya ada aturan yang mewajibkan karya atau produk tertentu mencantumkan label dibuat dengan AI, tujuannya biar jelas mana karya manusia, mana yang dibantu mesin, menghindari salah paham, melindungi hak cipta, dan menjaga agar keputusan di sektor-sektor strategis tetap dipimpin manusia. Jadi kita nggak ketipu halus, ini tulisan kamu? Iya, maksudnya aku yang klik tombolnya. Selain itu, peran pemerintah juga penting untuk mengawasi pemanfaatan AI di berbagai sektor, supaya masyarakat yang rentan nggak jadi korban. Apalagi sampai hari ini ekosistem AI masih banyak dikuasai kepentingan bisnis. Sementara aspek etika dan budaya kadang jadi menu tambahan. Padahal ini yang justru bikin teknologi bisa cocok dan aman dipakai di kehidupan nyata. Di Indonesia, kita punya PR besar. Belajar dari pengalaman saat kita sempat gagap menghadapi teknologi baru. Ada cerita tentang industri semikonduktor di era 1970-an ketika rencana peningkatan produksi melalui otomatisasi tidak berjalan, lalu industrinya malah pindah ke negara lain. Ada juga kisah di era 1960-an ketika penggunaan traktor pernah dibatasi supaya kesempatan kerja petani tetap ada. Niatnya baik, tapi efek jangka panjangnya bikin kita mikir. Kalau teknologi yang membantu produktivitas tertahan terus, yang berat ya petaninya juga. Intinya, kebijakan teknologi itu harus lihat jauh ke depan. Bukan cuma hari ini aman, tapi 5-20 tahun lagi kita jadi apa. Cara Indonesia mengadopsi AI akan sangat menentukan apakah kita jadi pengguna yang cerdas dan berdaulat atau cuma jadi penonton yang kebagian remah-remah. Jadi pada akhirnya AI memang menawarkan optimisme, efisiensi naik, produktivitas naik, banyak hal jadi lebih cepat. Tapi manfaat nyatanya baru kerasa kalau arah dan tujuannya tetap ditentukan manusia. Tanggung jawab kita jadi semakin besar, bukan malah dipindahi ke mesin. AI itu alat, bukan kompas hidup. Maka mari kita pakai AI dengan bijak, kritis, etis, dan tetap manusiawi. Karena yang paling cerdas seharusnya bukan teknologinya, tapi cara kita memakainya. Dan satu pesan terakhir, Sobat Cerita Daruma, kita nggak perlu takut sama AI. Yang perlu kita takuti itu justru kalau kita berhenti belajar dan menyerah ngatur arahnya.
Biarkan AI hidup berdampingan dengan kita sebagai partner buat bikin hidup lebih baik. Kita yang pegang kendali, AI yang batu ngebut. Deal?